Shalom, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kakak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini 19 Juni 2022. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, apapun yang terjadi tetap bersemangat. Ya teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau memuji nama Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, yang telah menghapus kita dari segala dosa dan juga celah. Mari kita memuji nama Tuhan. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya, karena tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari teman-teman, kita mau persiapkan hati kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk cinta, kasih, dan kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari, hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan semua berkat dan juga nikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk berkat-berkat melimpah yang boleh kami nikmati. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dalam ibadah ini. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan melalui penyembahan kami. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami masing-masing di tempat kami berada dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berfokus beribadah. Hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau, dan Engkau yang membuat kami mengerti melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah yang akan berlangsung saat ini. Biar Tuhan saja yang memimpin. Kami siap untuk beribadah kepadamu hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Mari teman-teman, untuk mempersiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, betul hanya Engkau saja Allah kami yang sangat mengenal hati kami, jauh ke kedalaman hati kami. Bahkan ketika tidak ada seorang pun di sekitar kami yang memahami kami, hanya Engkau Yesus kami yang betul-betul mengerti kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami sejak kami dalam rahim ibu kami. Maka Engkau yang sangat amat mengerti apa yang saat ini sedang kami alami, kami jalani, dan bahkan masa depan kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, jagailah hati kami sepanjang pemberitaan firman-Mu. Biar Engkau yang jauhkan kami daripada iblis-iblis yang berusaha untuk merebut firman-Mu yang Engkau taburkan di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menumbuhkan firman-Mu itu dan memampukan kami untuk dapat diubahkan, untuk dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menyerahkan hati, jiwa, dan pikiran kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam satu waktu dalam kehidupan teman-teman ya bertanya, apa sih tujuan hidupku? Mau jadi apa ya nanti pas aku lulus sekolah? Kira-kira bakal jadi orang sukses kah? Atau gini-gini aja ya? Nah, umumnya teman-teman saat kita masih kecil, begitu ditanya oleh orang tua atau guru atau kerabat kita, "Nak, kamu mau jadi apa?" Lebih mudah ya kayaknya untuk menjawabnya saat itu. Umumnya jawaban kita mau jadi guru, mau jadi astronot, mau jadi insinyur, atau apa, mau jadi orang kaya, mau jadi pilot, dan lain sebagainya. Sangat mudah ya untuk menceritakan atau menyatakan cita-cita kita sewaktu kita masih kecil. Tetapi waktu sudah mulai beranjak remaja, sudah mulai dewasa, pertanyaan mau jadi apa atau apa tujuan hidupmu, itu jadi pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab. Karena apa? Karena kita sudah mulai tumbuh kesadaran-kesadaran ya. Kita sudah mulai merasakan, kita sudah bisa dapat mempertimbangkan, kita sudah mulai dapat merencanakan. Jadi pertanyaan itu susah dijawab ya. Jawabannya kayaknya ngeblur. Apa ya? Jadi galau gitu, terus kemudian merenungkan tujuan hidup.
jadi baper ya dalam pencarian jati diri, atau bahkan akhirnya nyerah karena nggak tahu jawabannya apa ya. Jadinya kebanyakan dari kita akan menjawab, ya udahlah nanti jalanin aja, kayak air mengalir ya. Padahal kalian tahu nggak, namanya air mengalir itu gimana sih caranya bisa air mengalir itu? Tentunya air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah ya, agar dia bisa mengalir. Kita tahu bahwa ya cairan itu bisa mengalir jika berada dalam level yang berbeda dari tinggi ke rendah. Nah, jadi artinya kalau kita bilang hidup kita mengalir gitu aja kayak air, ya selain kita nggak tahu tujuannya mau ngalir kemana, artinya juga semakin rendah dan semakin rendah tujuan kita itu ya, bahkan bukannya semakin tinggi atau semakin baik. Jadi memang harus berhati-hati jika kita menyebut istilah ya ngalir ajalah hidupku kayak air ya. Nah, kakak juga pernah ya berkali-kali dalam hidup kakak bertanya-tanya hal yang sama. Semakin dewasa bukan makin mudah mendapatkan jawabannya, tapi makin sulit. Apa arti hidupku? Mau jadi apa? Untuk apa aku hidup ya? Nah, tapi ternyata jawabannya itu ternyata nggak sulit teman-teman. Bahkan sebenarnya sudah ada, tapi ya kakak saja yang menutup mata atau menutup telinga, tidak mau melihat dan juga mendengar jawaban itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang paling terkenal sepanjang masa, bahkan dikenal oleh banyak umat dari beberapa agama kepercayaan, yaitu Bapak Abraham. Kita kenal Bapak Abraham sebagai Bapak segala bangsa, Bapak orang beriman. Dan Abraham seperti manusia pada umumnya, pada waktu mudanya juga tidak persis mengetahui apa sih arah dan tujuan hidupnya, hingga suatu momen yang bersejarah dalam hidupnya, ia bisa mengetahui jawaban tersebut. Nah, mari kita sama-sama baca bagian Alkitab kita pada hari ini dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke 9. Judul perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi dalam bacaan kita pada hari ini kita menyaksikan momen pertama Abram dipanggil Allah, kemudian Abram mengikuti panggilan Allah. Ia pergi dari tanah kediaman bapaknya untuk menuju ke tanah yang dijanjikan atau yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Teman-teman, Abram sebelum Allah kemudian mengganti namanya menjadi Abraham, ketika itu sudah kehilangan ayahnya, ya, Terah namanya. Ia hidup bersama istri Sarai namanya dan juga saudara-saudaranya. Dalam usianya yang tergolong cukup muda, itu termasuk cukup muda ya, 75 tahun pada zaman itu, ya. Abram tidak punya tujuan khusus dalam hidupnya. Istilahnya zaman sekarang ya, Abram ya seorang yang mediocre. Jadi orang yang biasa aja kayak pada umumnya, nggak yang spesial, nggak yang buruk-buruk banget, gitu-gitu aja. Tapi rencana Allah bagi Abram ternyata lebih daripada apa yang sanggup
bahkan lebih daripada apa yang pernah Abram pikirkan. Dan melalui kisah Abram pada hari ini, kita mau belajar teman-teman, gimana sih Allah menunjukkan tujuan hidup manusia. Lalu kita sebagai ciptaannya perlu mengerti cara-cara untuk memahami tujuan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ada 3 hal yang kakak catat untuk kita pelajari sama-sama melalui kisah Abram pada hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengerti tujuan hidup kita, supaya kita bisa menangkap apa sih yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita melalui kehidupan kita, yaitu pertama, mengikuti petunjuk Tuhan. Di bacaan kita hari ini ayat pertama sampai ketiga, ya di situ Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ya, di sini Allah menunjukkan apa kepada Abram? Rencana, ya, sebuah rencana kepada Abram. Abram mungkin sesudah sepeninggalan ayahnya, ya tidak punya rencana yang spektakuler ya dalam kehidupannya. Tapi kemudian Allah berfirman kepada Abram dan memberikan petunjuk di sini, yaitu suatu perintah untuk pergi dari negerinya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kita lihat di sini yang akan kutunjukkan kepadamu, artinya Abram sendiri belum melihat negeri yang akan dikunjunginya itu apa, di mana, seperti apa, dan harus bawa apa dia ke negeri sana, karena Allah tidak secara spesifik menyebutkan nama tempat yang akan dituju oleh Abram. Tapi yang kita note di sini adalah dalam kehidupan manusia, ya, Tuhan selalu memberikan sebuah petunjuk. Ya, memberikan sebuah petunjuk untuk manusia memahami apa sih arti dari kehidupannya. Saat Abram mungkin sudah merasa nyaman di negeri tempat rumah bapaknya itu, kayaknya mau pergi ke negeri yang asing, yang beresiko, yang nampaknya tidak lebih baik daripada negeri kediamannya, itu akan menjadi satu tantangan tersendiri. Sama seperti kita, ya, kebanyakan dari kita terlalu nyaman di dalam zona kita masing-masing, ya, comfort zone kita, sehingga kita enggan atau kita gak rela meninggalkan comfort zone itu untuk sesuatu yang lebih menantang. Dan kebanyakan dari kita akan memilih untuk menolak, ya, mengikuti rencana-rencana yang terlalu beresiko itu. Tapi apa di sini yang kita bisa tangkap dari kisah Abraham saat Allah menunjukkan petunjuknya kepada Abraham untuk dia pergi meninggalkan rumah bapaknya menuju ke tanah yang ke negeri yang akan ditunjukkan, Abram mengikutinya. Ya, lalu kemudian Allah memberikan petunjuk yang lain. Allah memberikan petunjuk bahwa Allah menjanjikan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat namanya Abram masyhur dan Abram akan menjadi berkat. Ya, ini petunjuk yang berikutnya kepada Abram bahwa Tuhan punya janji, ya, Tuhan punya janji yang lebih baik untuk masa depan Abram. Abram tahu di usianya 75 tahun belum mempunyai keturunan itu sesuatu yang tidak wajar, ya, pada zaman itu. Jadi Tuhan memberikan sebuah petunjuk bahwa jalan hidupnya Abraham, tujuan hidupnya Abraham itu ada di tangannya Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang memegang janjinya, janji untuk membuat Abram menjadi suatu bangsa yang besar, bahkan akan diberkati dan namanya akan menjadi masyhur. Dan tidak itu saja, bukan hanya Abram yang diberkati oleh Allah, tetapi Abram pun akan menjadi berkat bagi orang banyak. Sebab dari itu, kita juga sebagai ciptaan-ciptaannya Allah, kita perlu bertanya sama pencipta kita, ya, apa sih tujuannya Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Kenapa kita diciptakan dengan sedemikian rupa? Dan kita minta petunjuk dari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa melalui hidupku untuk orang-orang di sekitarku? Tuhan, perlihatkanlah janjimu kepadaku.
Ya, kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dari Dia. Nah, sesudah meminta petunjuk dari Allah, kita mengikuti petunjuk itu. Yang kedua adalah kita perlu taat. Taatnya bukan taat separuh-paruh ya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat di ayat 4 sampai ke ayat yang kelima. Setelah Abram akhirnya mendengar firman Allah itu untuk pergi, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi di sini ada Lot yang ikut bersama-sama dengan dia. Ya, terus kemudian Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda yang didapat semua dibawa sama Abram. Padahal apa perintah dan petunjuk dari Allah di ayat yang pertama? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Tapi Abraham dalam ayat yang kelima mengatakan dia membawa semuanya. Membawa saudara-saudaranya juga, membawa harta bendanya juga. Nah, Abram di sini kita lihat Abram juga seorang manusia biasa. Ya, Abram saat ini sedang berproses, dalam kisah ini sedang berproses dalam ketaatannya mengikuti petunjuk dan juga perintah Tuhan. Dan kita lihat di sini ketaatan Abram masih separuh. Ya, karena apa? Allah meminta Abram untuk pergi dari negeri itu dan dari sanak saudara, tapi kemudian dibawa juga nih Lot dan juga semua harta benda, semua saudara-saudaranya dibawa. Ini hal yang bertentangan ya dengan apa yang Tuhan telah firmankan kepada Abram. Sebab dari itu kita kemudian tahu kisahnya yang terjadi antara Lot dan juga Abram. Ya, Lot dan Abram di perikop yang berikutnya, di pasal yang berikutnya akan berpisah ya, karena ada pertentangan di antara orang-orang bawaannya. Lalu kemudian kita lihat Lot akhirnya dia memilih untuk pergi ke daerah yang jauh lebih baik ya, menyisakan Abram daerah yang lain gitu ya. Terus kemudian hal itu akhirnya menimbulkan pergumulan sepanjang perjalanannya antara Abram dan juga Lot. Kenapa? Karena memang perintah Allah adalah supaya Abram pergi dari tanah itu ya, tidak membawa sanak saudaranya. Artinya Lot juga bukan bagian dari perintah Allah untuk dibawa oleh Abram. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Artinya taat kepada Tuhan, mengikuti petunjuk dan juga arahan Tuhan dalam kehidupan ini adalah suatu kewajiban dan itu sifatnya mutlak ya. Dan taatnya bukan taat setengah-setengah ya, taat karena kalau misalnya nanti Tuhan bilang pergi dari negeri ini terus kemudian aku harus ke negeri yang lebih susah daripada tempat yang sekarang aku jalani, kayaknya aku harus bawa A, B, C, D supaya nanti aman di sana. Artinya apa? Artinya kita masih punya kekhawatiran dan kita tidak 100% menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah sebagai pencipta kita adalah sebagai ciptaannya, percayalah 100% kepada Allah yang menciptakan kita. Karena apa? Allah itu bukan cuma seorang kreator ya teman-teman, tapi Allah itu juga seorang desainer. Allah itu seorang seniman. Allah itu maha segala-galanya. Jadi tidak ada yang Allah tidak bisa berikan kepada kita. Ya, semua bisa Ia berikan kepada kita selama kita taat mengikuti petunjuk-petunjuk dan juga arahan Tuhan. Jadi tadi pertama, untuk mengerti bagaimana tujuan hidup kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saat Tuhan sudah menunjukkan petunjuk-petunjuk atau clue-clue itu, baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui ibadah, melalui orang tua kita, melalui kerabat-kerabat yang mendukung kita, teman-teman kita yang positif ya, kita taat kepada petunjuk Tuhan itu ya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan juga tidak separoh-separoh. Saat Tuhan bilang maju, maju. Saat Tuhan bilang jangan, jangan. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi dengan Tuhan, tetapi taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa ketaatan maka kita tidak akan bisa menerima janji dan juga berkat-berkat yang daripada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah fokus kepada Tuhan. Dalam ayat 7-9 dikatakan di sana, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan
diri kepadanya. Kemudian ia pindah ke tempat lain. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa? Abram kembali mendirikan lagi di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Abram begitu ketergantungan sama Tuhan, ya. Saat dia sudah sampai ke negeri yang dimaksudkan oleh Tuhan, ia bangun mezbah. Lalu saat dia pindah lagi ke daerah yang lain, ia bangun mezbah untuk Tuhan. Hidupnya berfokus kepada Tuhan. Saat ada tantangan, kita harus keluar dari comfort zone kita, menghadapi challenge-challenge yang baru, kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang baru yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi pesan Tuhan adalah fokuslah kepada Tuhan. Mezbah yang didirikan oleh Abram di sana bukan cuma maksudnya mendirikan sebuah meja batu, ya, tapi apa makna mezbah di situ? Di sana artinya melalui mezbah Tuhan, Abram mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Abram memuji dan menyembah Tuhan melalui mezbah itu. Dan yang paling penting adalah artinya Abram ingat kepada Allah. Abram ingat kepada siapa yang mengutusnya. Abram ingat kepada siapa yang memberikan janji kepadanya. Abram ingat kepada siapa yang menyertai langkah-langkah dia sehingga ia bisa sampai ke tempat itu. Begitu pula kita, teman-teman. Ya, saat kita masuk ke fase apapun dalam kehidupan kita, baik itu saat kita merasa nyaman, baik itu saat kita merasa senang, saat merasa susah, saat merasa terpuruk, jatuh atau mungkin bangkit kembali, fokuslah kepada Tuhan, terutama saat sedang ada masalah, ya, karena saat sedang bersuka cita, saat sedang mengalami berkat, sangat mudah kita mengingat Tuhan dan bilang puji Tuhan atau bersyukur. Tapi apa saat sedang terpuruk, saat sedang susah, saat sedang sakit, sulit rasanya untuk berfokus kepada Tuhan, sulit rasanya untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Karena apa? Manusia akan cenderung untuk fokus kepada kesusahannya itu, fokus pada masalahnya. Sedangkan yang Tuhan mau, fokuslah kepada Allah, fokuslah kepada Tuhanmu. Karena apa? Karena hanya di dalam tangan Tuhan ada pengharapan, ada perlindungan, ada kekuatan yang baru yang tidak bisa dimiliki manusia dengan kekuatannya sendiri. Karena memang manusia itu terbatas. Manusia itu tidak diciptakan superhero, ya, seperti yang kita tonton di film-film yang bisa mengalahkan segala sesuatu dengan kekuatan-kekuatan yang magic. Tapi kita memang memiliki keterbatasan supaya apa? Supaya kita terus kembali kepada Allah kita yang tidak terbatas, ya, supaya kita kembali kepada pencipta kita. Kemampuan kita boleh terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Masalah kita boleh besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah kita, teman-teman. Jadi, pesan dari kisah Abram pada hari ini adalah agar kita bisa mengerti tujuan hidup kita semasa kita muda ini. Mari kita mencari Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan menciptakan kita. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan sampaikan melalui firman-firman dan juga pernyataan firman yang melalui orang-orang di sekitar kita, ya, lalu kemudian kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, kepada perintah-perintahnya. Ya, semuanya sudah tercatat dalam Alkitab apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita baca Alkitab, kita renungkan. Bukan hanya dibaca, tapi kita renungkan. Dan kita taati apa sih yang Tuhan inginkan. Begitu kita menaati Tuhan, menaati perintah-perintah dan juga petunjuknya, Tuhan akan senang. Tuhan akan bersuka cita di atas sana melihat anak-anaknya menaatinya. Maka Tuhan tidak akan perhitungan kepada kita memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Pertolongan, berkat, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, masa depan yang indah, ya. Lalu yang terakhir, fokus pada Tuhan. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depannya untuk mencapai tujuan hidup kita itu, ya, tetap berfokus kepada Tuhan. Jangan lihat masalahnya, jangan lihat tantangannya, tapi kita fokus sama Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan serta masa depan yang baik untuk kita. Mari teman-teman, untuk menutup renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau menaikkan pujian berjudul Tanpa Syarat. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak akan menyerah dalam hal apapun yang bahkan mungkin saat ini tidak kita mengerti, masa depan yang tidak kita lihat, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Tak menyerah
keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kepadamu selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Dalam Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan, Allah berfirman, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari mulai hari ini kita senantiasa bergantung dan juga mengandalkan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita, masa depan kita sepenuhnya 100% kepada Tuhan, karena Ia yang telah berfirman, telah membentuk kita semua dalam rahim ibu kita dan telah mengenal kita jauh sebelum kita dilahirkan. Kita mempercayakan hidup kita, masa depan kita
Kita mau menetapkan hati kita seperti pujian tadi kita sampaikan kepada Tuhan, untuk percaya tanpa syarat dan tak akan goyah, menyatakan iman kita untuk setia, untuk mengerjakan bagian kita dalam kehidupan kita, menyenangkan hati Tuhan. Mari teman-teman, kita menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah menciptakan kami dengan segala maksud dan tujuan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Mungkin pada saat ini kami belum mengerti apa tujuan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau mengizinkan kami hidup sampai hari ini. Namun kami mau menetapkan pada hari ini iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami kepada Allah yang menciptakan kami. Kami mau percaya 100% sepenuhnya bahwa Engkau yang telah mengatur dan menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau telah memberikan janji-Mu kepada kami, maka kami mau mengerjakan bagian kami, hidup menyenangkan hati-Mu, dan selalu mencari Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya rencana dan rancangan-Mu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada rancangan-rancangan kami, manusia-manusia ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah hidup kami, Engkau yang pakai kami dalam masa muda kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi brand ambassador-Mu di dunia ini, sehingga kami boleh menyatakan cinta kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami, dan bahkan kami bisa memperkenalkan Yesus Kristus dan Juru Selamat kepada mereka yang belum percaya kepada Engkau. Pakai kami dalam studi kami, sehingga kami dapat senantiasa menjadi siswa-siswa yang teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami dapat berprestasi, kami dapat meraih cita-cita kami dan impian kami. Apapun itu Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan seperti apa yang kami kehendaki. Nah Tuhan, Engkau juga yang menyertai selalu keluarga kami, orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaannya, agar mereka berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berikan kesehatan juga kepada orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan pulihkan mereka yang sedang sakit, bahkan Tuhan tolong kami dan keluarga kami yang sedang berbeban berat dan sedang menemukan pergumulan. Biar Tuhan yang menjadi jawabannya. Kami akan menutup ibadah kami dan doa kami dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita akan berjumpa lagi di ibadah yang berikutnya. Tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tetap terus mencari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai teman-teman semuanya dalam segala aktivitasnya. Kita bertemu minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.